Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Muhammad Afghani, channel yang membahas seputar lowongan kerja untuk teman-teman semua. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita ke TKP. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan informasi dalam lingkungan pemerintah Jawa Barat. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu sasaran sebagai tempat pelaksanaan praktek kerja lapangan dan penelitian. Namun, sistem pelaksanaan praktek kerja lapangan dan penelitian di Dinas Kominfo yang sedang berjalan saat ini masih dilakukan secara manual. Jabar Digital Service (JDS) atau Unit Pelaksanaan Teknis Pengolahan Layanan Digital, Data, dan Informasi Geospasial adalah sebuah unit di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat yang bercita-citakan dapat mempersempit kesenjangan digital, membantu efisiensi dan akurasi pengambilan kebijakan berbasis data dan teknologi, serta merevolusi pemakaian teknologi dalam kehidupan masyarakat serta pemerintahan di Jawa Barat. Teman-teman bisa kunjungi website Jabar Digital Service, yaitu digitalservice.jabarprof.go.id. Kemudian teman-teman bisa klik karir, lalu scroll ke bawah. Di sini terdapat posisi yang sedang dibuka oleh Jabar Digital Service, yaitu Development, Product Manager Senior, Software Programmer Junior, Software Programmer Senior, UX Design Senior, UI Design Senior. Untuk posisi development, memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 atau S2 dari jurusan Teknik Informatika, Ilmu Komputer, Sistem Informasi atau bidang yang lainnya yang relevan, memiliki pengalaman lebih dari 1 tahun pada bidang perencanaan dan administrasi sistem, serta infrastruktur server TI, mampu merancang dan menuliskan dokumentasi teknis, arsitektur, topologi komponen-komponen aplikasi dan infrastruktur, mampu melakukan evaluasi database performance, mampu melakukan instalasi software dan migrasi pada server, mampu melakukan troubleshooting server dan infrastruktur, mampu merancang dan menulis dokumentasi SOP operasional dan pemeliharaan sistem. Kemudian untuk posisi Product Manager Senior, memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 atau S2 dari jurusan Teknik Informatika dan disiplin ilmu lainnya yang relevan atau pengalaman kerja yang setara. Memiliki pengalaman mengelola produk 3-4 tahun profesional, mampu menggali user requirement dan menerjemahkan menjadi technical requirement, product backlog item, mampu memahami user need dan user experience dalam mengembangkan produk, mampu membuat dan mengurutkan produk backlog item sesuai dengan prioritas yang berorientasikan pada kebutuhan pengguna, mampu mengembangkan produk dan berkolaborasi dengan tim lintas fungsi sesuai dengan kaidah Product Development Life Play, menguasai kurang lebih 1 metode software product management, Scrum, Kanban, atau Lean, mampu melakukan perencanaan strategi pada pengembangan produk baik jangka pendek maupun jangka panjang, merupakan nilai tambah jika memiliki kemampuan untuk melakukan budgeting anggaran dalam mendukung perencanaan strategis pengembangan produk. Untuk posisi Software Programmer Junior, memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 atau S2 jurusan Teknik Informatika, Ilmu Komputer, Sistem Informasi, atau bidang yang lainnya yang relevan. Memiliki pengalaman lebih dari 1-2 tahun pada bidang perencanaan, pembangunan, dan pengembangan software berbasis web service. Menguasai bahasa pemrograman serta development tools yang dibutuhkan, mampu melakukan perencanaan sistem, implementasi, dan evaluasi berdasarkan bisnis atau user requirement, mampu melakukan problem solving dengan logical thinking, algoritma, dan struktur data yang tepat, mampu merencanakan dan membangun struktur database, skema, query secara optimal dan efisien, mampu merancang dan melakukan pengujian dengan berbagai metode software testing, mampu menuliskan dokumentasi teknis pada fitur atau software yang dibangun secara jelas, mampu melakukan instalasi software pada server serta melakukan monitoring,
mampu melakukan troubleshooting dan debug sistem, memperbaiki error pada layanan. Untuk software programmer senior, kualifikasinya sama. Untuk posisi UI designer senior, memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 atau S2 dari jurusan Teknik Informatika, Ilmu Komputer, Sistem Informasi, atau bidang lain yang relevan. Memiliki pengalaman desain di UI minimal 3-4 tahun. Memiliki pengetahuan dalam mendesain tampilan web atau mendesain untuk tampilan mobile. Mampu mengkombinasikan warna, topografi, dan layout yang baik dalam desain. Mampu mengoperasikan software desain seperti Photoshop, Illustrator, Sketch, Adobe XD, dan Figma. Mampu memanfaatkan penggunaan image, icon, dan aset grafik lainnya yang tersedia secara open source. Mampu membuat desain sitemap, user flow, wireframes, HIVI, Luffy, dan prototipis. Untuk posisi UX designer senior, memiliki latar belakang pendidikan minimal S1 atau S2 dari semua jurusan, memiliki pengalaman bekerja 3-4 tahun di bidang yang relevan, mengetahui metode research, mengetahui teknik-teknik metode writing, minimal pernah melakukan 1 kali research, minimal pernah menggunakan 1 metode research, memiliki kemampuan interview, memiliki kemampuan melakukan note-taking interview, memiliki kemampuan melakukan debriefing interview, memiliki kemampuan melakukan observasi, memiliki kemampuan melakukan data collection, memiliki kemampuan data melakukan user testing, memiliki kemampuan dalam membuat laporan riset. Untuk cara pendaftarannya, teman-teman bisa klik daftar di sini, kemudian teman-teman scroll ke bawah, lalu teman-teman isikan alamat email yang aktif, kemudian klik berikutnya. Selanjutnya teman-teman isi biodata teman-teman seperti nama lengkap, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, nomor WhatsApp, kemudian alamat domisili saat ini, tuliskan alamat lengkap, kecamatan, kelurahan, kemudian kota atau kabupaten domisili saat ini, lalu provinsi domisili saat ini, kemudian teman-teman pilih pendidikan terakhir teman-teman, lalu jurusannya, lalu nama institusinya, tahun masuk, tahun lulus. Selanjutnya teman-teman bisa upload ijazah, transkrip nilai, KTP, NPWP, surat keterangan kerja jika memiliki, surat keterangan penghasilan terakhir jika memiliki, dan surat keterangan keahlian pendukung jika ada. Kemudian teman-teman isikan pengalaman kerjanya, kemudian gaji di perusahaan sebelumnya teman-teman bisa isi juga. Kemudian teman-teman pilih estimasi gaji yang diharapkan. Lalu jika teman-teman mempunyai kotak referensi, teman-teman bisa isi di sini. Jika teman-teman mempunyai profil LinkedIn, teman-teman bisa isi di sini juga. Kemudian teman-teman pilih di mana teman-teman pertama kali mengetahui tentang rekrutmen Jabar Digital Service. Selanjutnya teman-teman isi mengapa teman-teman tertarik untuk bergabung. Lalu teman-teman pilih posisi yang teman-teman minati. Kemudian klik berikutnya. Selanjutnya teman-teman pilih role yang sesuai dengan keahlian teman-teman. Teman-teman bisa pilih. Kemudian berapa tahun pengalaman teman-teman sebagai role tersebut. Teman-teman bisa pilih. Selanjutnya teman-teman bisa kerjakan soal yang ada di link ini, lalu push source code ke GitHub atau GitLab. Pastikan bisa diakses publik tanpa login. Isi alamat URL GitHub atau GitLab di sini. Kemudian buatlah aplikasi backend sederhana menggunakan bahasa PHP, Go, Node, Python dengan fungsional di bawah ini. Lalu teman-teman upload hasil pekerjaan dari soal di atas ke web hosting, contohnya Heroku, Digital OS, AWS, atau yang lainnya. Disarankan menggunakan yang free. Isikan alamat URL publik tersebut di sini. Kemudian upload hasil pekerjaan dari soal yang di atas. Kemudian isikan alamat URL publik di sini. Lalu klik berikutnya. Kemudian teman-teman ceritakan singkat tahapan atau proses pengembangan software, apa peran teman-teman, dan bagaimana teman-teman bekerja dalam sebuah tim software development selama ini. Selanjutnya, terakhir, diskusikan tentang apa di bidang software development. Kemudian, dalam pengalaman di bidang software development, apakah teman-teman pernah menyelesaikan sebuah problem atau tantangan besar? Ceritakan satu contoh kasusnya, teman-teman ceritakan di sini. Lalu
Sebutkan dan jelaskan sebanyak-banyaknya software atau tools atau aplikasi atau service yang sering dipakai dalam pembuatan pekerjaan teman-teman selama ini. Teman-teman bisa jelaskan di sini. Kemudian sebutkan dan ceritakan secara singkat skill baru apa saja yang berhasil teman-teman kuasai dalam 1 tahun terakhir. Teman-teman bisa isi di sini. Menurut teman-teman, apa saja kultur atau budaya kerja yang harus dimiliki seorang engineering dan sebuah tim software development? Teman-teman bisa isi di sini. Kemudian teman-teman bisa ceritakan hal apa saja yang teman-teman sukai dan skill apa yang ingin teman-teman kuasai. Teman-teman bisa isi di sini dan di sini. Kemudian teman-teman silakan membuat satu dokumen PDF berisi daftar riwayat hidup project, produk, atau software yang pernah dikerjakan. Teman-teman bisa upload di sini. Jika teman-teman mempunyai akun tulisan, blog, medium, video, podcast, speaker, channel, sertifikasi, kursus, atau yang lainnya, teman-teman bisa isi URL di sini. Kemudian teman-teman sebutkan nama-nama toko di bidang IT yang jadi inspirasi teman-teman. Selanjutnya teman-teman bisa klik berikutnya. Selanjutnya teman-teman bisa upload surat lamaran dan CV teman-teman. Setelah teman-teman mengupdate semua data dengan benar, teman-teman bisa klik kirim. Semoga teman-teman yang melamar di Jabar Digital Service dimudahkan urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah pemberitahuan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.